Ya, selanjutnya penerapan fluida pada fluida yang mengalir horizontal ya. Tahu ya artinya horizontal itu mendatar. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah pipa, ini ada sebuah pipa, ini, kemudian ini di fluid apa itu apa itu? Oh, fluidanya itu mengalir dari sini ke sini, dari ke sini ke sini dan sebagainya. Oke. Fluidanya itu mengalir. Kita lihat di sini. Nah, ini ketinggiannya sama ini, ketinggiannya sama, ini ketinggiannya sama. Kalau ini di bagian satu kita anggap saja rata-ratanya. Rata-rata itu berada di sini. Ini di tengah mendatar ini ya, berarti ini kita hitung karena ini bentuknya simetris atas bawah, kita asumsikan begini mendatar. Maka ini kita anggap ini ketinggiannya ini H1, ini ketinggiannya H2. Nah, sehingga pada kasus ini ketinggiannya sama, sehingga nanti ketinggian sama, berarti kita asumsikan H1 sama dengan H2. Oke. Ketinggiannya sama. Terus kita masih ingat ya pada asas kontinuitas, persamaan kontinuitas bahwa di mana apa itu ketika melalui sebuah luas fluida, ketika melalui luas penambang yang berbeda, kita lihat di sini ini luas, ini sekian, ini luasnya, ini A-nya begini, ini luasnya, ini luas penambangnya di sini A1. Kita terjelas saja di sini luas penambangnya 1, di sini bagian ini luas penambangnya 2. Kita lihat di sini A1 lebih besar daripada A2. Ketika fluida itu mengalir dari luas penambang yang besar ke luas penambang yang kecil, maka membawa efek dia mempunyai, kita lihat, kecepatannya berubah. Apa itu? Menjadi begini. Nah, jadi kita tahu fluida itu yang mengalir dari tempat luas ke tempat kecil, maka kecepatannya akan menjadi lebih besar. Nah, ini pada pembahasan pertama dulu. Nah, dari dua hal ini, kalau kita terapkan sekarang ke hukum Bernoulli, gimana hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli, masih ingat ya? Bernoulli gimana? Oke, yuk. Apa? Oh ya, ini tadi ini kecepatannya V1 di sini, ini kecepatannya bagian ini adalah V2. Oke, yuk. P1 plus Ru GH1 plus setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 plus Ru GH2 plus setengah Ru V2 kuadrat. P-nya di mana? P-nya itu di sini. Di sini kan ada tekanan P1 di dalamnya air ini. Ini juga ada P2 di sini. Oke. Tekanan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Berarti kita terus ulang. P1 plus kita asumsikan saja di sini H1 sama dengan H2, asumsinya saja lah. Kita sebut saja H ini sama dengan H. Maka kita bisa nulis P1 plus Ru G H1 tadi kita anggap sama dengan H plus setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 plus Ru GH ya, karena H1 sama dengan H2 plus setengah Ru V2 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini di bagian ini ada Ru GH. Nah, ini di bagian ini juga ada Ru GH. Nah, karena ini kalau kita pindah ruas ke sini ini menjadi dari sini menjadi negatif. Kalau negatif ini saling meniadakan sehingga nanti ini dan ini bisa saling meniadakan. Sehingga persamaannya tinggal menjadi P1 plus setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Ru V2 kuadrat. Oke. Nah, karena tadi apa itu
V2 lebih besar daripada V1, nah, maka kita akan memindahkan ruas. Ini yang P1 tetap di sini. Nah, terus yang bagian ini kita pindah ke sana. Kita lihat, ini ada setengah rho V2 ya, kuadrat. Ini kita pindah ruas ke sana menjadi, karena ini positif menjadi negatif. Setengah rho V1 kuadrat. Yang ini di sebelah kanan itu positif, pindah ruas justru menjadi negatif. Oke. Nah, dari sini muncul persamaan P1 plus P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari persamaan ini? Ya, coba apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ya, kita lihat. Gini aja. Kalau bagian ini pengen hasilnya positif, berarti V2 harus lebih besar daripada V1. Kita lihat. V2 lebih besar daripada V1. Ya enggak? Iya, misalkan ini ya, misal ini. Jadi misalkan V2-nya 4, V1-nya 2. Nah, maka nanti akan muncul V2 kuadrat itu 16, maka V2 kuadrat 16 dikurangi V1-nya 4 berarti tinggal 12. Nanti V2 kuadrat min V1 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 berarti berapa? 12. Nah, ini kan positif. Positif lebih. Nah, kita lihat, supaya ini hasilnya positif, maka V2 harus lebih besar daripada V1. Sebaliknya di sini. Oh, sebentar, ada kekeliruan ya, kekeliruan kita apa sebentar. Maaf. Sorry. Ini maaf ini tadi tidak positif ya. Ini negatif ya. Oke. Keliru maaf. Oke. Tak kasih ini negatif. Ini negatif ya. Oke, selanjutnya supaya hasilnya, karena di sini itu positif, ini hasilnya itu positif. Hasilnya itu positif, maka di sini pun hasil juga harus apa? Positif. Artinya supaya hasilnya positif, maka P1 harus lebih besar daripada P2. Oke. Sekarang kita coba simpulkan. Di sini kesimpulannya. Kesimpulan. Jika P1 lebih besar daripada P2, maka kita lihat di sini V2 ini bisa kita terjemahkan kebalik ya, dibalik begini. Berarti kalau begitu V1, V2 lebih besar daripada V1, maka V1 lebih kecil daripada V2 gini ya. Ya. Ini hanya untuk melogika saja supaya ini bisa kita tulis kesimpulan jika P1 lebih besar daripada P2 di sini, maka V1 harus lebih kecil daripada V1 harus lebih kecil pada V2. Nah, apa itu kesimpulannya ini kesimpulannya. Di mana dalam fluida mengalir dengan laju tinggi, maka di tempat itu tekanan fluida justru rendah. Itu. Jadi di mana dalam fluida itu mengalir dengan laju tinggi, maka di tempat tekanan fluida justru rendah. Itu jadi. Oke ya, bisa mengerti ya. Nah, di sini akhirnya kita akan muncul nanti penerapannya salah satunya pada ventilasi.
Jadi nanti penerapannya salah satunya pada ventilasi. Nanti penerapan adalah pada ventilasi, salah satunya. Kemudian ada lubang persembunyian tikus. Lubang persembunyian tikus itu kan kita biasanya kan permukaan tanah itu kan bentuknya begini ya, bagian atas bagian bawah. Nah kemudian taruhlah misalkan begini. Nah tikus itu kan akan membuat lubangnya kan di sini. Dia membuat lubang, tak kasih warna beda, merah misalnya. Jadi lubangnya kita buat di sini, gerowong gitu, keluarnya di atas. Ini gerowong gitu. Biasanya begini. Ini mengapa? Mengapa? Ini baru untuk sembunyi tikus. Tikusnya ini tikus. Nah, mengapa? Karena biasanya udara yang mengalir dari ketinggian yang berbeda. Nah, biasanya kita lihat. Maka kalau dia berada di permukaan rendah, biasanya ini rendah, ini permukaan tinggi. Bahwa biasanya di tempat yang rendah, ini tempat yang tinggi gitu. Maka kalau ini ada lajurnya, biasanya ininya lajunya rendah. Ini V1, anggap saja ini V2. Maka V1 itu lebih rendah daripada V2. Biasanya begitu. Sehingga kalau di sini ada tekanan, ada P-nya di sini, P-nya di sini. Nah, akibatnya karena ini begini, maka begini. Apa itu? Maka begini. Nah, maka di sini kalau ada di sini lubang ini, nah, tekanannya ada bagian 2. Nah, karena kecepatannya berbeda membuat tekanan ini jadi berbeda. Sehingga di sini nanti otomatis udara itu akan bersirkulasi melalui dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah, inilah prinsip dari ventilasi, ya begitu. Hanya memanfaatkan beda ketinggian supaya apa? Supaya kecepatannya beda. Kalau kecepatannya berbeda, maka maka tekanannya juga berbeda. Maka di situ udara akan mengalir secara otomatis. Ya, terima kasih.